Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu sukacita yang sangat besar dan berkat yang sangat besar dalam hidup kita, yang mengubah hidup kita, yang memberikan nilai dalam hidup kita, yaitu ketika kita mengenal Yesus Kristus dalam hidup kita. Disitulah saudara-saudara, di tengah-tengah situasi dunia tidak menentu, bahkan kita menghadapi banyak pergumulan, ada sukacita, ada damai sejahtera, karena kita mengenal Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dengan siapakah kita persamakan Yesus Kristus? Ada orang-orang tertentu menganggap Yesus Kristus itu sama dengan para nabi. Namun ada juga orang yang menyamakan Yesus Kristus dengan guru-guru yang bermoral. Bahkan mereka memuji Yesus sebagai guru yang sangat bermoral. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat lain jikalau kita kumpulkan tentang siapakah Yesus. Saudara-saudara, seberapa penting seseorang itu mengenal siapakah Yesus? Dan seberapa penting saudara mengenal siapakah Yesus? Saudara mengenal siapakah Yesus itu menentukan komitmen kita kepada Dia, bukan? Jikalau Yesus Kristus hanyalah seorang nabi, maka komitmen kita adalah kepada seorang nabi. Jikalau Yesus Kristus hanyalah seorang guru yang bermoral sekalipun, maka komitmen kita kepada Dia sebatas Dia adalah seorang guru. Tapi pertanyaannya, apakah seperti itu Yesus Kristus kita? Mari saudara kita membaca firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 18 sampai 21. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakan, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa sembuhnya orang lumpuh di serambi daripada kolam Bethesda, dan orang lumpuh ini 38 tahun lumpuh, telah membangkitkan kebencian daripada orang-orang Yahudi kepada Yesus. Bukan saja berbicara tentang Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi bukan saja bicara masalah pekerjaan Yesus kerjakan yang membuat mereka mulai membenci, bahkan ingin menganiaya Yesus. Tetapi telah merambat kepada siapakah Yesus. Karena Yesus sendiri secara langsung mengatakan, Dia keberadaannya sama dengan Bapa. Hal itulah yang mendorong orang-orang Yahudi bahkan hendak membunuh Yesus. Saudara, apakah respon Tuhan Yesus terhadap sikap mereka ini? Dan inilah menjadi pelajaran penting bagi kita hari ini. Yang pertama, saudara, dari bagian firman ini Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus tidak pernah terpisahkan dari Bapa. Firman Tuhan berkata, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya,
Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran." Saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini Yesus mengkonfirmasi bahwa dia tidak terpisahkan dari Bapa. Saudara bisa perhatikan bagaimana Yesus mengatakan kalimat-kalimat yang secara langsung menyatakan kesetaraan dia dengan Bapa. Dia mengatakan, saudara-saudara, bahwa anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Saudara, siapakah yang dapat melihat Bapa mengerjakan pekerjaannya? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun, tidak ada ciptaan yang sanggup melihat Bapa mengerjakan pekerjaannya. Lalu Yesus mengatakan juga, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itulah yang dikerjakan anak. Siapakah ciptaan ini mengerjakan seperti apa yang Bapa kerjakan? Tidak ada, saudara. Kecuali dia adalah Allah itu sendiri. Saudara, Tuhan Yesus ketika berbicara kalimat-kalimat ini, dia memberitahukan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan Bapa itu adalah Allah. Jadi sebagaimana Bapa mengerjakannya, Yesus mengerjakannya sama dengan Bapa di surga. Dan saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kesatuan Yesus Kristus dengan Bapa tidak terpisahkan, bahkan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Dan Yesus memberitahukan bahwa semua itu terjadi karena relasi kasih antara Bapa dan Yesus Kristus. Satu relasi kasih yang terjadi di dalam kekekalan. Kasih yang kekal itu antara Bapa dan Yesus Kristus. Saudara, ini adalah berbicara mengenai kesatuan Allah Tritunggal, di mana tiga pribadi saling mengasihi satu sama lain, mempunyai relasi yang begitu dekat, sehingga saudara-saudara tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Saudara, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Dan dia tidak pernah terpisahkan daripada Allah Bapa. Dan dia mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Allah Bapa. Saudara, bukankah apa yang Yesus katakan begitu jelas, begitu terang, sehingga ketika kita mengenal dia adalah Allah, maka mau tidak mau, saudara dan saya memiliki komitmen kita kepada dia. Bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru bermoral, tapi komitmen kepada dia adalah Allah. Maka komitmen kita adalah seluruh hidup kita. Komitmen kita adalah kita menyembah dia. Komitmen kita adalah kita meninggikan nama dia. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus memiliki otoritas menghidupkan sebagaimana Bapa di sorga. Firman Tuhan berkata, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya,
Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Saudara, inilah pekerjaan lebih besar yang Yesus katakan dari pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya. Misalnya menyembuhkan orang lumpuh. Yesus bukan saja bisa menyembuhkan orang lumpuh, tapi Yesus memiliki kedaulatan sebagaimana Allah berdaulat. Dia menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapakah yang dapat menghidupkan? Pekerjaan siapakah ketika berbicara memberikan hidup? Saudara, kita tahu bersama adalah pekerjaan Allah. Siapakah yang memiliki kedaulatan yang apa yang dikehendakinya langsung terjadi? Hanya Allah. Dan Yesus berkata, anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Sama seperti Bapa menghidupkan dan membangkitkan orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa saudara dan saya perlu percaya Yesus? Hanya Dia satu-satunya yang sanggup menghidupkan engkau dan saya. Tidak ada seorang nabi yang memiliki, dipercayakan oleh Tuhan memberikan hidup. Tidak ada. Hanya anak Allah itu, Yesus Kristus. Karena Dia adalah Allah. Bahkan malaikat pun tidak diberikan kepercayaan untuk memberikan hidup. Karena itu adalah hak prerogatif Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa engkau dan saya perlu percaya Yesus? Karena kita semua manusia telah mati dalam dosa. Hanya satu-satunya jalan supaya engkau dihidupkan ketika engkau percaya kepadanya. Dan Dia menghidupkan engkau secara rohani hari ini. Tapi nanti ketika Dia datang, Dia akan membangkitkan engkau. Dan disitulah saudara-saudara, kita melihat bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara, kita bersyukur, kita mengenal Dia. Dan mari kita menyembah Dia, meninggikan Dia, menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Dia. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menciptakan kita dan yang menebus kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih. Ketika orang-orang Yahudi begitu keberatan, bahkan ingin membunuh. Dan Tuhan Yesus menjelaskan siapakah Dia. Ya Tuhan, terima kasih. Karena dari kalimat-kalimat Tuhan Yesus, kami tahu secara terang siapakah Yesus. Biar Roh Kudus menolong kami merespon dengan benar kepada kebenaran firman-Mu, yaitu dengan iman, dengan percaya. Karena ya Tuhan, firman-Mu dapat dipercaya. Karena firman-Mu dapat diandalkan, karena Engkau tidak pernah menyangkali firman-Mu. Terima kasih kami mengenal Engkau, Tuhan Yesus. Biarlah kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.